Ya ini perhatian ya. Ini kalau ini perhatian apa? Kasih apa? Ini kan mungkin kasih barang, ini kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang tuh. Keceplosan kan? Baru gue pancing, udah pancing. Dari 19 tahun yang lalu sampai ke sekarang pernah ketemuan gak? Kalau sama Kak Uki baru pertama kali nih. Bohong lu. Iya, ini seriusan. Sombong banget lu. Bukan gitu. Bukan gitu, bukan. Beneran pertama Iya, ketemu? kalau sama Nimas kan masih suka Iya. ketemu. Kalau sama Kak Uki kan dia sibuk ya. Enggak Sibuk juga. syuting Enggak. sinetron. Gak pernah satu produksi lagi Iya, setelah itu? kebetulan Iya. juga kita belum pernah ketemu. Tapi waktu itu aku DM dia untuk ajakin FTV, no respon. Tuh, siapa yang sombong? Masa sih? Coba cek. Coba Coba dia cek. banyak kali dipikir. Candy, Antoni ini bener-bener kamu. Antoni. bukan. Aku Topan. Istighfar, ambil wudhu, doa di atas sejadah. Itu yang menguatkan. Apa sih sesuatu yang paling bikin gak kuat itu? Apa ya, kalau dalam hidup itu, aku dari kecil udah merasakan berjuang. Jadi pada saat aku sudah sekarang di titik ini, yang melihat kezoliman, kejahatan atau yang mengkhianati aku dan lain sebagainya, itu aku udah senyum gitu loh. Jadi gimana? Apa kamu mau jadi istri aku? Aku tuh gak pede loh, karena sekarang Amira udah janda. Udah punya anak. Apakah kamu mau menerima aku? Dengerin aku. Aku siap terima kamu apa adanya. Yap. Tapi aku juga mau ngingetin walaupun aku janda, aku jahe madu. Jahe madu? Apa itu? Janda hemat, masakannya boleh diaduk. Oke. Jadi mau ya? Ganggu aja nih. Kenapa sih? Bulan puasa pegang-pegangan gini, gimana sih? Boleh. Kamu mau mendekati dia? Lewati dulu mayatnya. Oh mayat deh. Maisita, Iya, siapa dia? dia mantan aku. Kamu ini tidak perdana lagi. Dia nih Lucky perdana. Kamu udah bukan perdana kan? Udah second. Udah second lah. Kamu mau ngapain? Iya, aku rencana mau lamar dia. Hah? Boleh nggak? Mama. Sorry. Bagaimana menurut Kita kamu? bukan orang tua dia. Kamu suka sama dia? Aku suka tapi aku minder karena Kenapa? aku sudah tidak Kau perdana. masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan marah. Oke apa? Iya, aku nggak tahu ternyata dia udah punya. Dia udah punya. Iya. Dia udah punya kakek. Mendingan ngobrolin masa lalu kita Oke. boleh ya? Ya. Tepuk tangan dulu. Lucky berdana. Coba 1, 2, 3. Tuh, Ya ampun. ini umur berapa? Ini Ki. Iya, Ini pertama kali. iya. Umur berapa itu, Kak? 18 kalau nggak salah ya. Iya berarti gue 17 iya. Gue dulu Iya. pas pacarnya banyak banget tuh. Oh banget. Berapa tuh kira-kira? Hei. Dulu sampai sekarang. Barangan aja. Itu ada gimmick aja di depan TV. Bahaya itu. Lanjut. Nih, Nah, ini dewasa loh. Udah mulai berkumis ini. Ini lu bukan sih? Iya Ini kan bukan kayaknya. lu ya di sini mah ya? Ini beda selang berapa tahun gitu. Tapi perubahannya apa yang terjadi di hidup kamu sih Lucky? Ini polos banget itu dewasa. Iya, ini kayaknya Siapa udah yang kenal. menyakitimu? Ini ya. udah kenal wanita-wanita ya. Udahlah, ini ada komentar-komentar netizen soal Lucky Perdana keras.
Jadi cewek-cewek yang ditaksir waktu remaja. Nah, Iya. lihat komen-komen netizen ya. Sinetron Candy ini benar-benar bikin Lucky Perdana dan Bobby Joseph semakin dikenal luas. Jadi ingat dulu jualan majalah yang ada bonus poster Lucky Perdananya laku keras. Oh, tuh nyebur sawah gara-gara liatin Lucky Perdana. Nyebur ke sawah nih. Tontonan pas bocil suka banget sama nih sinetron, apalagi sama Lucky Perdana, gantengnya Pol. Cie. Kakak emang suka baca-bacain komen gitu gak sih? Cireng. Lu ngerasa ganteng gak sih dulu? Enggak. Ah masa? Iya. Senyum lu tuh Karena menawan tau. dulu ada raja sinetron. Enggak, gue biasa aja. Ada di sinetron tapi bukan raja-raja yang gini-gini ya, Anjas Mara. Iya. Jadi waktu itu aku udah lari ke host, abis itu Iya, gak lama iya, lari ke benar, host iya, aja. iya, benar. Oh ternyata jadi host lebih enak, sehari bisa 3 acara Iya. nih. Jadi waktu itu angkatan lu siapa aja? Ada Bobby Joseph. Bobby Joseph. Terus Kevin Julio. Kevin Julio. Iya. Iya benar. Tapi dulu. Keren, keren. Ayo, bosan gak? Iya, insyaallah. Udah. Gini aja. Untuk mengingat masa lalu, coba kita tampilkan beberapa foto wanita. Mungkin katanya belum pernah cilok, mungkin ya. Iya. Tapi kita minta rating nih untuk lawan main Lucky zaman dulu. Main dengan Lucky Perdana, semuanya udah ya. Aman-aman Oppo. Terus, Ini siapa ya? Mas Ayu Clara, Mas Ayu Clara, benar. Ini tuh Nasyila Mirdad, Titik Kamal. Titik Kamal, Di bawahnya Glenka. Glenka, terus sama Amanda. Rahel Amanda. Rachel. oke. Red satu-satu nih. Yang paling humoris ya? Yang paling humoris di antara Di semuanya siapa? antara Oke. kakak-kakak cantik ini. Glenka. Ini ya? Ya. Oke. Nomor 2-nya siapa? Oke. Oh, humoris yang nomor 2. Ya betul. Wow. Wow. Mau nempel aku ya? Enggak bercanda. Kok nggak bisa pindah? Nempel nih. Bisa pindah? Kesel. 2. Amanda Manopo, oh humoris ya ternyata ya? Banget. Oh Titik Kamal perhatian. Nomor 2. Kenapa? Oh, Ya, ya. aku Wah. tahu. Ini pasti pernah ada kisah-kisah. Ini perhatian juga ini. Ini perhatian. Ya, Idolaku juga kan? Oh. Titik Kamal. Dulu proyek apa sama Titik Kamal itu? Salwa. Jadi siapanya kamu? Istri. Yang galak siapa? nah, Yang galak. Ya Mas Ayu Clara lah. Wah beneran, Rahmana yang paling galak. Galak gimana? Galak gimana? Jutek. Karena gitu. dulu dia masih kecil ya. Jadi bawahnya marah terus. Gitu. Tapi ya dia mah frontal banget kan orangnya kan. Apa gitu-gitu ya? Enggak juga sih. Tapi Dia seru. dari kecil udah profesional. Jadi kalau kita bercanda dia marah. Gitu. Iya, kalau bercandanya keterlaluan. Iya. Jangan bercanda dong, kita lagi kerja gitu. Seru tahu. tapi tadi aku penasaran sama ini, Seru soalnya dia tahu. batuk. Seru tahu. Apa sih orang Ada marah? cerita apa sih Kak sama ini? Yang perhatiannya Dia nomor 2 dikasih ini. perhatian cuma 2, jadi ya udah yang inget-inget aja. Jadi- Jadi ya ini perhatian ya. Ini kalau ini perhatian apa? Kasih apa? Ini kan mungkin kasih barang, ini kasih sayang. Kasih sayang. Kasih. Tuh. Nonton kan? Baru gue pancing, udah pancing. Tapi yang jelas semuanya berkesan ya dengan karakter mereka Banget. masing-masing. Ya. Nah ini sekarang eksklusif. Biar tambah kesannya itu semakin ini, kita akan hadirkan. Jangan kasih tahu deh. Yang mana? Hah? Yang mana? Langsung aja deh kita sambut Rahel Amanda dan Nimas Dewantari. Ayo sini, apa kabar? Apa kabar Nimas? Apa kabar? Apa kabar? Bentar. Lu galak. Ya itu bener-bener. Tadi kita janjiannya gue baik-baik ya. Karena lu galak banget. Enggak, bohong. Enggak. Sumpah tadi kayak, kok galak? Iya, nggak ada galak-galaknya. Ada juga ini suka ngambek. Siapa dia suka ngambek? Suka ngambek. Apa nih mas satu-satu? Apa yang bikin dia Apa ngambek? ya? Pokoknya suka ada. Oh enggak. Ingat banget kalau lagi syuting.
kan tadi ada fotonya tuh yang dia pas pertama kali masih ada poniannya gitu tuh. Kalau lepek ngambek. Iya, ngambeknya sih bukan yang gimana ya, Kalau cuma lepek gitu aja ngambek. ya. Kalau lepek ngambek. Datang-datang kalau kasih udah kayak Terus tangan potong. salah potong gitu. Itu ingat. Ingat kita. Terus kamu bilang dia galak apa, dia protes. Apa Gitu. coba? Kalian suka gigit dia? Enggak kan? Gimana kamu jangan suka begitu. Jadi gara-gara rambut lepek langsung bete. Oh enggak jadi kan Ya, tapi pada emang harus ya. Dulu tuh aku kayaknya kalau Iya. rambut itu nggak on fire, kayaknya nggak. Jangan ngomongin rambut lah, gue udah mulai botak nih depan nih. Lu nggak lihat tuh. Oh itu rambut? Iya. Oh, itu rambut? Iya. Rambut emang apa? Peta perang ada ininya, ada rambut. Tapi ini kan di Candy. Iya. Iya. Di Candy ya. Waktu itu si Reto meledak banget. Dulu dari umur kecil banget kan kamu tuh ya? iya dari Iya. SMP itu. 12 tahun ya? 12-13 Iya. Iya. Ih, gila langsung peran utama loh. Tapi Iya. sebelum peran utama pernah beberapa kali. Widi Wijaya sutradaranya. Iya. Oh iya kan kita pernah satu lokasi bersama ya. Sebelahan ya sama Paling ingat karena Widi Wijaya pernah syuting juga sama gua. Iya, kita. Terus langsung peran utama. Enggak, kan Enggak, aku- sebelumnya udah duluan. Kita kan, nah itu dia, kita tuh pernah satu lokasi tuh dan judul waktu itu bukan yang Candy gitu. Terus lumayan lebih kecil sih, tapi ya biasanya kayak jadi adiknya. Pertama kali sinetron tuh jadi adiknya Joshua, Indra Kena. Joshua. Itu, terus abis itu apa lagi ya? Ya ada beberapa judul juga sih sebenarnya sampai akhirnya syuting. Tapi peran utama tuh baru di Candy itu. Iya, yang memang meledak lah, maksudnya namaku dikenal tuh iya, memang benar. itu. Nangis, terus acting banyak nangis tuh ya. Iya, Mas iya. suka ada kawannya Iya. di situ tuh. Nimas main di situ juga. Iya benar. Ini Candy, ini Rani. Iya benar. Aduh, gue tuh Kok inget banget? Iya loh. Kayaknya Kita kan disuruh duduk kak. Oh iya, duduk. Iya, duduk. Tenang Mau ya. minum nggak? Apa? Mau minum nggak? Mau es jeruk ada. Es jeruk. Puasa. oh iya. Ngomong-ngomong, itu Candy itu kalau nggak salah hampir 20 tahun yang lalu kan? Betul. Iya. Wow, lama juga ya. 19 lah 2007. Iya. 2007 ya. Berarti saat itu Mas umur berapa? Aku mulai syuting kelas 1, pas tayang kelas 2 SMP. Iya, iya. Oke. Lu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Lu saat itu tua sendiri lu ya? Iya, paling tua. Iya kan? Iya. Gua paling tua kan? Iya. Dari 19 tahun yang lalu sampai ke sekarang pernah ketemuan nggak? Ih, kalau sama Kauki baru pertama kali nih. Bohongan lu. Iya, ini seriusan. Sombong banget lu. Bukan gitu. Bukan gitu, bukan. Beneran pertama Iya, ketemu? kalau sama Nimas kan masih suka Iya. ketemu. Kalau sama Kauki nih kan dia sibuk ya. Enggak juga, enggak. Gak pernah satu Apa? produksi lagi Iya, setelah itu. kebetulan Iya. juga kita belum pernah ketemu. Tapi waktu itu aku DM dia untuk ajakin FTV, no respon. Tuh, siapa yang sombong? Coba cek. Kan followernya dia banyak kali dipikir Iya. DM siapa sih fans kali DM bisa. WhatsApp Bisa dong. aja. Coba bukti mana? WhatsApp Bukti dong, mana foto bukti? handphone. HP. Ya udah hilang kali. Tenggelam. Ah, bohong berarti. Terus. Kan IG-nya mah tetap Iya, ada Bang. bisa. Kalau Masa DM. Iya, coba. Emang bisa. Bisa lah. DM tuh bisa telepon. Tapi biasanya aku suka hapus DM gitu maksudnya. Oh, hapus takut ketahuan istri kali, hapus DM. Coba mana cari. Kok pengalaman banget ya kayaknya ya. Iyalah, gua kasih tahu lah orang gua begitu, orang gua begitu. Tapi kamu Udah dihapus. syuting bareng kangen ya? Kangen. Iya, Pengen nggak ada, udah lama banget. Tapi tadi tuh kita maksudnya Kenapa? pas kita ketemu nggak tahu ya, maksudnya kalau aku pribadi tuh apalagi udah ketemu Kauki setelah sekian lama. Kayak nggak pernah nggak Kayak nggak kenal. nggak justru kayak nggak pernah nggak ketemu lama. Ya kayak baru kemarin Ini gitu. kayak baru kemarin Iya. gitu tadi kayak langsung gitu langsung ngobrol. Padahal kan aja. katanya tuh tetanggaan ya, tapi kok bisa jarang ketemu? Emang iya? Iya, kita dulu Waktu itu tengah di dulu Pondok tetangga Indah. di Pondok Indah, tapi aku udah pindah ke Kemang sekarang. Kauki BSD. BSD. Ah, udah makin jauh. Jadi pondoknya udah nggak indah lagi lah ya. Karena kan susah. Kamu di mana? Di Cilandak. Oh, dekat. Dekat Andara ya. Yo, ini ada artikel nih. Ini ada Coy, artikel nih. artikelnya kita Atau ada lihat nih. fakta tentang sinetron. Candy yang bikin Rahel menderita. Candy ratingnya naik ketika pemeran utama teraniaya. Benar banget Iya. itu. Kayak ada masanya tuh, inget banget ada masanya 20 episode kurang lebih. Ya. Gak ada adegan yang aku gak nangis. Jadi kamu nangis terus. Sepanjang 20 episode nangis. Aku inget itu dari yang penonton juga suka, sampai penonton sampai capek kayak, ini anak kenapa sih nangis Iya, mulu? nangis terus gitu. Dari
air mata sampai air soft gun. Sampai besar. Nangis terus. Bener. Dia tuh termasuk aktris cilik ya. Mbak. Aktris cilik yang gampang nangis dulu. Iya tuh. banget. Iya pada masanya Kayak ada sih. kerannya gitu, zer gitu. Iya. Tapi ada kita sempet ngadet Nggak, juga ya aku nih. pernah hitung Manda tuh 7 detik karena kita nangisnya harus berdua kan. Sedangkan Manda tuh jago banget nangisnya. Jadi kalau ayo Nimas, Amanda udah nangis. Nimas belum nangis. Panik. Jadi panik karena dia 7 Segitunya. detik Tapi dia jago Terus di. langsung nangis. Jago. Sedangkan aku kayak sebentar ya, maaf om gitu kan masih Kan mau SMP konsentrasi Iya, dulu kan konsentrasi biasanya. dulu gitu. Tapi ini kita tandeman nangisnya. Iya. Pokoknya adegan nangis-nangis biasanya berdua nih. berdua. Sampai sekarang masih bisa Kak, 7 detik. Iya. Tapi aku penasaran deh. Ring ya. Tapi gue penasaran deh, kalian kan 12 tahun ya waktu itu. Ke-trigger apa sih gampang nangis? Apa ya dulu ya nih? Kalau dulu sih kita jujur misalnya adegannya ditinggal teman. Kan kayak misalnya aku dulu tuh kita berdua anak panti asuhan kan Ya ceritanya. Yang kita tuh berantem karena aku tuh pengennya kita berdua tetap stay di panti. Kayak nggak apa-apa kok kita sampai tua aja di sini. Sedangkan Nimas tuh yang kayak nggak mau, gue pengen punya keluarga, gue mau cabut. Terus ya sebagai sahabat tuh kayak kecewa lah. Dulu sih bisa ya, maksudnya ngebayangin tentangnya gimana sih. Oh jadi mau ditinggal, masuk ke peran. Iya, mau ditinggal temen baik gitu yang dari bayi ditemuinnya bareng, terus tiba-tiba dia mau mau cabut. Gak ada jadi tadi membayangkan yang lainnya enggak? Tapi kadang-kadang kalau udah capek, kalau udah mentok ya bayanginnya Iya. yang sedih-sedih urusan orang yang berkaitan dengan orang tua gitu-gitu pasti. Atau bahkan kalau udah malam mungkin udah deh. sekarang capek, pengen pulang. capek pengen Yang penting nangis. Kalau gitu Sekarang capek kayak pengen pulang. jangan pulang. Saya pengen melihat adegan reka ulang. Nah, mereka Bagaimana adegan adegan yang ikonik waktu Lucky sama Amanda terus sama Nimas juga. Candy, Anthony ini bener-bener kamu. Anthony. bukan. Aku Topan. Nah, mendingan lihat videonya baru direka ulang. Kita lihat film Jalangkung. Ini dia film Jalangkung. Candy. Rada malu ya ternyata kalau di Bentar, yang katanya bikin diabetes tuh kalau poni itu hasilnya. Enggak, kenapa kok bisa pas banget ya? Itu belum ke Lutuye Salon. Zaman itu ada Lutuye Salon. Udah gue Lutuye Salon. Fotonya di Malibu. 10.000. Iya, foto di Malibu itu di Lutuye. Iya, itu banget. Hari ini tempat saya 15.000 kalau salah. Coba, ayo. Ingat tuh. reka ulang. Reka ulang. Itu kenapa gue ceritanya abis kenapa sih pakai masker gue juga lupa. Gak dicopot tuh sampai berembun Kalau loh nggak itu. habis kecelakaan itu. Berarti begini dong. Action. Pakai masker. Candy. Candy-nya gak usah 2 kali, Candy. Tawa lu. Ya udah. Candy, Anthony ini bener-bener kamu. Anthony. bukan. Aku Topan. Kamu siapa kamu? Ha? Kamu Anthony kan? Aku Topan bang. Kamu Topan. Aku Topan. Kamu Anthony. Topan bang. Kamu Mas. Atas nama Kamu siapa? Candy. Atas nama Candy. Iya, saya. BPJS atau bukan? Kamu bukan Anthony. Bukan aku Saya Anthony. Oke. Kita lanjut ya yang kedua ya. Ya, oke, Nih yang video kedua. berikutnya. Barusan dibisikin. Harus sama persis Sarim kalau nggak honornya nggak turun. Panjang banget lagi tuh ngomong. Ya, harus itu- nangis juga bisa gak? Kalian tuh di make upin gak sih pada kucel-kucel banget gitu? Bukan, emang kan natural. Natural. Ya kalau dipikir-pikir kayak apa ya? Pas dilihat kok iya. Padahal Natural. didandani. Lu gak ditacap itu atau gimana sih? Natural. Itu belum ke Lutuye Salon. Gua bilang natural. Tapi kan emang adegannya anak panti gak mungkin menor Iya, ya. emang anak panti. Cuma kita dibedakin kok, tapi emang kalau ngeliat sekarang kenapa begitu? Kucel banget. Itu rambut kok lepek banget juga ya. Ayo, Oke siap. Action.
Serius sih. Rani maafin aku ya. Jangan ketawa lu kan. Pantesan. Mas siap. Tuh Nimas yang bercandaan nih Nimas nih. Rani maafin aku ya. Udah Ken, kamu jangan minta maaf. Harusnya aku yang minta maaf. Kamu udah terlalu banyak minta maaf. Maafin Nangis aku atau ya. ketawa sih? Nangis loh. Lu siapa? Lu siapa? Di situ nggak ada orang. Lu siapa? Saya ikut sedih, Mas. Saya pengen ikut nonton. Penasaran Mas. nggak kalau Irfan sama Raffi nyontohin Candy. kayak tadi? Bener. Boleh dong, boleh dong. Biar saja. Biar wajahku begini. Itu mah kartun Candy. Candy maafin aku ya. Iya. Kamu maafin aku Ken. Tapi kamu jangan ninggalin Ken, aku. Ken Wiro Sableng. Ya udah. Tapi tepuk tangan ya, akting mereka tuh luar biasa. Ya. Ini apa lagi? Belum selesai. Ini aku punya Ikan cerita- cupang. Bukan. Kita bacakan, tebak ini pengalaman syuting siapa ya? Yang pertama. Aku ya. Oh banyak loh. Tebak apa yang aku nih? Aku Ya tebak aku lah, ya terserah lah. Pernah nih jatuh dari kuda pas syuting karena kudanya ditepuk. 1, 2, 3. Kalau kamu Beneran? Adegannya gimana? tahu ya. Karena ada aku di lokasi Jadi TKP. gimana? Adegannya gimana emang? Jadi adegannya itu kita lagi berlibur di Kejar-kejaran. Villa Puncak gitu. Terus kita naik kuda berdua. Terus dia kan kejar-kejar aku, Rani gitu Jadi kan. aku bawa kuda, ngejar kudanya ngejar dia. kudanya aku juga. Lu emang bisa naik kuda sebetulnya? Nah, Itu sama belajar semua kita. kita nggak bisa naik kuda. Datang ke lokasi syuting, wah kudanya tinggi-tinggi banget. Segede mobil Kijang pokoknya tinggi kudanya. Ya ada duanya. Lu banyak iklan. Ada iklannya gitu. Pokoknya tinggi, Bener ada. tinggi banget kudanya. Terus kita disuruh belajar. Nah, aku karena lebih penakut orangnya, aku ya mencoba memberanikan diri dong. Lebih lama lah bisanya daripada Amanda. Sampai akhirnya aku bisa, pas mau action, pantat kudanya ditepok. Sama siapa? Sama adanya, padahal aku belum pegang tali, Belum siap. Jadi aku udah kayak, miring-miring, terus akhirnya jatuh dari kudanya. Sakit gak? Sakit banget, Sakit dan mana mau ditinggalin mantan kamu? sakitan naik kuda. Itu soalnya sakit banget. Luka. Dan umur masih belasan Enggak. lagi. Cuma biru-biru aja. Terus masih banyak scene-nya, masih banyak scene naik kuda. Akhirnya Karena setelah dia itu, nggak mau naik karena kuda lagi setelah jatuh itu kan ya pasti trauma. Trauma. Ya. Akhirnya ya diakalin biasa pakai Diakalin. pickup sama kotak. pakai mobil box terus kita berdua kayak Candy. Tapi asalnya nggak boleh gitu ya itu ya. Jangan nggak sengaja. Jangan sengaja. Jangan nyalain orang kan Tuntut nggak dong, sengaja kali. tuntut dong, tuntut. Tuntut. Kok kamu mencelakakan ya, ih. Tahu nggak sebenarnya siapa? Siapa? Oh. Lanjut, mana lagi sih? Nih, coba ini siapa nih? Oke, kita akan lihat. Selamat untuk Empo Indun dari Bandung Barat lagi. adegan nangis sambil jadi tangga buat orang naik kuda. Adegan nangis sambil jadi tangga buat orang naik kuda. Kamu Nah, masih berkaitan dengan kuda-kudaan nih. Kita nyambung ya. suka ya naik kuda-kudaan ya? Ambigu ya. Nggak, jadi beneran di bumper sinetronnya. Jadi kan karena adegan kita liburan ke puncak dan memang ini kan cerita keluarga kaya yang memiliki kuda gitu kan. Terus intinya aku tuh akhirnya kan Candy itu pada saat itu ceritanya nggak lama kemudian setelah dia diadopsi keluarga kaya, aku pun diadopsi sama keluarga kaya lain tapi sebagai pekerja rumah tangga gitu. Keluarga ini bertemu dengan keluarga ini, jadi dia sudah sebagai nona, aku Itu sebagai ART. Mbak. jadi karena aku harus bekerja, jadi saya tuh harus begini untuk dia injek naik kuda. Tapi kan ceritanya kita tatap-tatapan dulu kayak Terus air mata menetes-netes. air mata menetes-netes gitu. nih, karena kan kayak ya ampun kayak deep down kita tahu kita bersahabat gitu. Tapi Bagus kayak banget ceritanya ya. iya tapi kayak abis itu Jadi. tapi kalau udah ngeliat visualnya aneh juga sih, kayak kenapa gue nangis sambil begini gitu. Beneran diinjek naik. Beneran. Iya, iya. Pada saat itu. Aku ingat, Kita aku bagus ingat. Buat banget kita ya. tuh aneh sih. Jadi kalian tidak boleh mengungkap kalau kalian itu bersahabat. Betul. Iya, jadi kita Ah. nggak ngomong-ngomongan karena ya dulu ceritanya orang tuanya dia juga tidak memperbolehkan untuk terlalu sering main sama aku. Ih bagus ceritanya ya. Bikin lagi. Yuk. Ada nanti kendi-kendi, bukan kendi-kendi. Kendi-kendi di situ. Nanti
keluar dari dulu. Ada. Bahasa Inggrisnya kuda apa? Horse. Kuda-kudaan? Horse-horsean. Horse-horsean. Oke lanjut. Bukan horse-horsean ya. Rambut salah hasil mau dilurusin tapi jadi kayak orang sakit panas. Bukan rambut gak malu lah Lu emang pasti. rambut banget lu tuh ya? Ya rempong deh rambut rabate. Apa-apa. Iya tapi itu salah satu contoh yang dia tuh bete banget karena kan pada masanya tuh smoothing tuh lagi ngetren juga. Gue juga pernah Masih ingat, masih ingat. sebutin juga. Oh benar. Tapi bagus kan hasilnya. Kayak sapu ijuk gua. Sama jadi pada trennya tuh jadi cowok-cowok tuh jadi pada mencoba smoothing termasuk Yeah. doi karena dia pikir kan kalau smoothing berarti gue nggak usah nyatok-nyatok ya di Yeah. lokasi gitu terus besokannya Datang. datang Datang. semberut karena emang kayak sakit panas pakai topi dulu Lu pernah disebutin? Gue pernah ditanam rambut gue di depan. Sambung pernah. Emang kenapa ada gulanya sampai disemutin? Semuting. Jadi semutin. Oh ya udah. Kalau kita tim smoothing kan, Iya. rambut kita di smoothing, ini tim di blow ya. Lanjut ngobrol lagi ya. Kita ngobrol di sofa lagi yuk. ya oke Ayo kita mau ngajak main. Ajak main Ya, apa nih? Permainan light stick. oh Oke. kayak idol gitu ya Ya, Jadi masing-masing dapat 2 stick ya. betul. oh ada dua memang Ya, jadi nyalakan yang merah jika tidak setuju, nyalakan yang bukan merah untuk setuju. Ditekan belakangnya ya, cetak gitu. Setuju atau tidak setuju? Tidak apa-apa jika harus berbohong demi kebaikan pasangan. 1, 2, 3. Lu psikolog bingung lu ya. Wah, Yang tanyain psikolog ya. Nah, kamu nggak setuju? nggak setuju. Lebih baik Kita nggak jujur boleh aja. bohong, harus jujur. Jujur aja. Walaupun jujur menyakiti pasangan. Karena sakit itu kan bagian dari hidup ya. Jadi ya nggak apa-apa dong kalau sakit gitu. Tapi Psikolog nih. nanti kita nanti kita olah gitu. Tapi kalau sakit lukanya itu kan nggak usah dilihat-liatin gitu, nanti lu sembuh sendiri gimana? Nggak perlu kita kasih tahu. Tapi kalau ketahuan gimana? Ya ntar ada korengnya tahu itu kelihatan itu. Kita sembuhnya tahu kalau Iya, udah iya. goreng gitu. Bilang aja kejeduk. Jadi lebih baik kita jujur. Kalau kamu? sama setuju kayak kan kadang-kadang tuh sebenarnya jujur dengan apapun berita yang nggak enak tapi kalau kita juga tahu cara ngekomunikasiinnya dan kayak terus kita juga sama-sama menerima bahwa ya udah nih kasarnya kalau misalnya lagi karena kita udah ngomong sesuatu terus misalnya pasangan jadi emosi atau apa ya nggak apa-apa dibiarin dulu aja tapi kan pasti dia juga akan tumbuh kepercayaan yang lebih tinggi justru karena kita jujur. Tergantung pasangannya juga sih. Betul, Ada betul. juga yang memendam terus dibahas bertahun-tahun. Ada juga yang gitu kan. Itu kita kayak aku prefer gak apa-apa kayak diomongin aja nggak enak. Tapi gitu dengan sama-sama punya mindset ya udah kita beresin bareng-bareng Nah, aja. beda dengan cowok. Kalau cowok mah kalau kamu jujur tuh- ke cewek bertonton gitu. Aku Cie, nye, cie gitu-gitu. Lu itu ya? Jadi Lu gitu mendingan ya? bohong dikit nggak apa-apa ya. Iya. Bohong, kamu tukang bohong. Bukan bohong, ini kan buat Kamu tukang Bohong. Ku tak percaya. nyanyi baca. Jadi panjang. Ini dari tadi ini orang nih. Kacau. Aduh gak tidur ya. Setuju atau tidak setuju? Tidak apa-apa jika pendapatan istri lebih besar dari pendapatan suami. Iya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah cowok nih. Nah, dia nggak masalah, nggak Pendapatan masalah. istri. Oke. Rusak. Oke. Iya, Dari dulu. dia kurang nyala merahnya. Ya kenapa kamu jawab semua? Suami harus lebih besar. Lebih ke ini Gengsi, ya, gengsi. stabilisasi finansial ini ya. Karena kan kalau aku kan memang udah dari lama tahu bahwa yang kerja itu kan kita ya laki-laki. Otomatis ya mungkin bukan tentang berapa besar penghasilan kita, tapi lebih kepada Tanggung jawab. ya tanggung jawab. Responsible. Iya. Tapi jika istrinya bekerja juga, terus kebetulan istri juga penghasilannya lebih besar, suruh keluar kerja atau gimana? Sampai saat ini sih belum pernah ketemu dengan pasangan seperti itu. Jika ya mau nggak mau harus dihadapi ya karena kita harus menghormati. Misalnya kayak aku sama istri kan, dia bilang setelah nikah aku boleh kerja nggak? Oh boleh gitu. Tapi Tapi ya gajinya kalau jangan kebetulan lebih gede dari penghasilan gue. dia jauh lebih besar
ya mau nggak mau kan udah nikah. Gitu. Tapi Syukurin sebetulnya aja ya. lebih gede Iya. atau enggak tetap hormat pada suami ya. Betul, itu intinya. Sekarang berarti dia bekerja. Bekerja. Maaf, sudah berkeluarga juga? Udah. Iya. Terus suami membebaskan terus ada persyaratan tertentu nggak? Enggak sih, lebih ke apa ya? Ya suami tuh bukan tipe yang membatasi aku ya mau kerja apa, makanya mau sekolah jauh di mana juga, bahkan dia nemenin juga kan kemarin gitu. Tapi Jadi lu memang ke Belanda tuh udah bersuami saat itu? udah. Aku ditemenin suami juga Oh, ke gitu. sana. Jadi ya kita sekalian hidup di sana lah setahun gitu. Lebih ke apa ya? Kita nggak punya masalah tentang siapa yang akan lebih besar ya. Mungkin kalau kita mikir gini, rezeki kan juga kadang ada masanya ya gitu. Jadi mungkin rezekinya lewat dia, tapi Ya, nanti ya, kayak ya, kadang-kadang tuh lewat aku. Ya kalau memang ternyata misalnya istri pendapatannya lagi lebih banyak, ya nggak apa-apa toh, kita sama-sama punya mindset kan ini kita kontribusinya buat satu unit keluarga ini Rumah ya, tangga. buat rumah tangga ini gitu. Dan asal saling respect, maksudnya juga tidak punya rasa kayak karena ini lebih tinggi Karena gue nih, karena gue. kita nggak ada kayak gitu sih. Jadi Karena kayak ya menikah itu udah. kan dua menjadi satu. Iya. Pintu rezeki bisa Parah dari tadi manapun. apa? 2, 1 gitu katanya. Berarti 3 dong tadi. Enggak gitu, maksudnya dua menjadi satu. Oh enggak, ini kan satu, ini dua. Maksudnya gimana? Bukannya dua nambah satu, enggak. Ini. Hei. Harus lagi ini, dua jadi satu, bukan 2-1, 2-1 gitu. Udahlah kalau gitu kita iklan aja lah daripada berantem. Tetap di sini ya. Tadi tuh dua jadi satu. Bebek modern pagi. Lalu apa yang dilakukan untuk bangkit? Apa yang dipikirkan? Istighfar, terus sama Allah aja. Istighfar, ambil wudhu, doa di atas sejadah. Itu yang menguatkan. Apa sih yang sesuatu yang paling bikin gak kuat itu? Apa ya, kalau dalam hidup itu, aku dari kecil udah merasakan berjuang. Jadi pada saat aku sudah sekarang di titik ini, yang melihat kezaliman, kejahatan atau yang mengkhianati aku dan lain sebagainya, itu aku udah senyum gitu loh. Tiba-tiba lagu itu meledak lagi di tahun 2026. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu dari tahun berapa ya? Tahun 1995. 95 loh, 95 loh. Udah lagi. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama aku diambil orang. Dua-duanya ada penyanyi dungdat Ada ya. Kristina Dangdut juga. Ada Kak Cici Paramida. Silakan duduk teh. Terima kasih. Kak Cici sempat nyangka nggak sih tiba-tiba tren di TikTok lagu itu? Nggak nyangka sama sekali, karena kan udah lama ya, Iya, iya, hampir 30 tahunan ya. Iya, lama ya. Ya. Tapi suara beredar itu suara Mas Kak Cici ya? Yang Tapi di remix gitu ya? Yang di remix ya ada suara Cici yang nyanyi duet, ada juga yang sendiri sebenarnya. Efeknya apa sih kalau viral gini tuh? Alhamdulillah, Jadi orang ingat lagi, nyari lagi gitu ya? orang nyari lagi YouTube-nya, pengen penasaran kan, pengen tahu gimana sih Aslinya. video klipnya ya dari 30 tahun yang lalu gitu kan. Penasaran. Iya, 30 tahun bener ya? Iya, betul. Tapi ini salfok banget ini. Iya. Ini pakai gamis bini orang itu ya. Sama kebanggaan mertua. Apaan bini orang? Ini gamis bini orang lagi. Oh iya, lagi tren tahun ini adalah gamis bini orang disebutnya tuh sama gamis kebanggaan orang tua, mertua. Kebanggaan mertua. Iya. Oh, ini kebanggaan mertua. Ini bini orang. Ini masa bini. Iya lagi. Ini trennya gitu ya? Iya. Kayak gimana bentuknya tuh kayak gimana? Susah banget. Ini kayak Gimana sih mertuanya bisa bangga gitu bisa loh. bangga. Tapi ngomongin tentang kepastian nih, ada sebuah video dari Christina, apakah ini ada hubungannya dengan kepastian? Ini dia nih. Segalau itu.
Biasalah, namanya kehidupan ya. Jatuh bangun loh. Seperti lagunya. Tapi namanya manusia masih dikasih nafas, kita tidak akan berhenti dengan kejadian-kejadian entah itu suka maupun duka. Harus dihadapi semuanya. Kalau tidak melakukan atau tidak merasakan hal seperti itu, pasti diri sendiri, pribadi siapapun tidak akan menjadi manusia hebat atau manusia kuat atau manusia yang dewasa. Pernah lelah capek nggak? Manusiawi pernah. Sempat mau menyerah? Pernah. Lalu apa yang dilakukan untuk bangkit? Apa yang dipikirkan? Istighfar, terus sama Allah aja. Istighfar, ambil wudhu, doa di atas sejadah. Itu yang menguatkan. Apa sih sesuatu yang paling bikin gak kuat itu? Apa ya, kalau dalam hidup itu, aku dari kecil udah merasakan berjuang. Jadi pada saat aku sudah sekarang di titik ini, yang melihat kezaliman, kejahatan atau yang mengkhianati aku dan lain sebagainya, itu aku udah senyum gitu loh. Levelnya udah sampai Udah itu? levelnya senyum. Orang udah nggak suka sama aku, di belakang ngomongin aku, bla 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 bla, aku senyum gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi aku maksudnya udah di level itu masuk belajar ya, masih belajar. Jadi nggak yang udah Dan nggak itu kan prosesnya panjang udah sampai ke titik itu ya? Iya, jadi aku udah, yang penting aku berbuat baik saja sama semua orang. Orang itu mau baik sama aku, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa, aku menghindar aja gitu kan. Jangan buat dosa aku juga gitu. Tapi benar suka ditunjukkan bahwa orang tuh ternyata depan baik, belakang gimana? Ada. Ada aja? Aku punya feeling, manusia pasti semua insting ada ya. Tapi aku tetap baik aja sama dia. Ada lu pernah orang marah-marahin aku gitu ya. Oh pokoknya ngobrol-ngobrol bla bla gitu. Aku kenapa? Aku bilang gitu. Ya aku mau diadu domba sama dia gitu kan. Sampai dikirimin screenshotnya ke aku. Kamu ngomong begini-gini. Aku kata-katanya nggak ada yang jahat sama dia. Cuma dia merasa tersinggung, merasa marah bla bla bla. Akhirnya aku kalau kakak tersinggung ya aku mohon maaf lahir batin, tapi aku tidak ada sesuatu yang tidak kamu lakukan. Iya, aku tidak ada tendensi apapun untuk menyakiti atau menyinggung gitu. Udah ngomel marah-marah tapi akhirnya apa? Aku minta maaf. Hah? Yang minta maaf kan? Iya aku ngalah. Udah kan aku minta maaf ya, udah cukup ya, aku nggak mau berantem. Sesuatu yang tidak dilakukan? Enggak. Jadi aku nggak melakukan untuk ngejahatin dia. Justru dia tuh dikomporin sama teman aku lagi. Aku tahu kok yang ngirim screenshot itu ke kamu. Aku bilang gitu. Kan aku nggak mau ribut. Aku udah tahu karena aku nggak ngerasa untuk ngejahatin kakak gitu. Aku bilang gitu. Segitunya loh. Tapi pada akhirnya dia menyadari ya. Ini anak kok gua marah-marahin nggak marah ya. Demi Allah demi Rasulullah udah di level itu. Aku nggak mau. Gila, kok bisa ya? Nggak mau, aku sampai cerita sama sahabat-sahabat aku ya, yang dekat gengan aku segitunya loh. Besokannya ketemu ya acara lagi, hai sayang, udah gitu. Biasa aja. Enggak, udah baik, tapi memang aku nggak mau ada permusuhan. Udah mati rasa tuh gimana? Aku nggak mau ada permusuhan, karena kita nggak tahu ya umur gitu ya. Besok, sekarang kita begini nih, misalnya ya, berantem atau jahatin orang, besok meninggal kita nggak tahu. Nauzubillah min zalik ya. Jadi aku maunya berbuat baik aja sama orang. Jadi tingkat kedewasaan ya? Iya, tampaknya itu gitu proses. Tapi mungkin lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan? Iyalah, lingkungan yang bikin adem, ada lingkungan bikin panas juga gitu kan? Iya. Kan aku kan kadang-kadang di keluarga ya, misalkan ada kakak yang gimana-gimana, aku bagian penengah, udahlah. Kan ada yang kakak gini, sabar. Karena ada kelima ya? Anak kelima dari 6 bersaudara gitu ya. Adik aku keras kepala nih, aku juga keras kepala. Tapi aku suka ngalah, tapi aku sayang banget, aku penyayang. Aku penyayang sama siapapun, sama saudara, sama siapapun. Walaupun misal ya ada yang memanfaatkan, ada yang Iya.
Kadang-kadang aku nggak sadar. Udah relax, udah santai aja. Iya, aku Jadi kadang cukup aku nggak tahu sadar. gitu. Aku nggak sadar, aku dimanfaatin. Paling-paling disenggol sama keluarga, lu dimanfaatin. Oh, ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu aja. Tapi ngomong soal keluarga, ini Ramadan pertama tanpa almarhum ya? Iya, tanpa orang tua, bapak. Bapak kan? Bapak. Bapak tuh meninggal bulan, Mei tanggal 25. dan kalau Ramadan tuh kan Iya. melo ya. Iya, berasa banget. Apa gitu, Terus Ramadan? kemarin Rindu Lebaran. kebersamaan, Iya. rindu ke... Ramadan pertama Mbak Cici juga tanpa ibu. Ya. Enggak, Yang kedua, oh iya. Iya dong. Betul. Abis ibunya Mbak Cici meninggal Iya. bulan April, bapak April. aku Mei. Enggak jauh ya. iya. Gak jauh, Berarti ini sebulan. Ramadan dan Lebaran pertama ya? Betul. Tahun lalu ibu dirawat di rumah sakit selama Ramadan. 3 hari Ramadan masuk rumah sakit sampai habis Lebaran. Oh iya benar. Pernah cerita juga di sini. Iya, betul. Ya kita tinggal mendoakan saja almarhum atau almarhumah ya. Lebaran ntar pas berasa lagi, aduh. Iya. Kalau aku udah yatim piatu, Oh ibu udah gak ada juga? ibu kan dari 2016. Ibu mau 10 tahun ya, tahun ini kalau nggak salah ya. Akhirnya tahun ini jadi justru ke makam ya? Tampaknya. Iya Pak. Setiap tahun ya aku ke makam, kalau dulu kan ibu ya. Iya, sekarang Sekarang dua-duanya. dua-duanya Pak. Makamnya deketan nggak? Digabung Oh, jadi satu ya. jadi satu. Oh iya karena udah lama itu ya. Iya udah lama. Oh bersatu di sana ya. Merasa banget pas menjelang hari raya. Apa yang paling dikangenin, Kak? Jangankan yang ini baru, saya aja kita aja yang udah, Iya, saya aja 7 udah. tahun, 8 tahun, Wah, lu lebih lama lagi. masih kerasa beda terus. Iya. Kehilangannya berasa banget. Berasa banget. Kan bapak tuh kan kalau aku turun dari kamar gitu ya, terus selalu ada di meja makan. Aku manggilnya engkung kan buat ke Buat cucu-cucu ya. cucu-cucu yangkung, engkung. Engkung, udah makan belum? Ya. Ntar kalau kadang-kadang udah usia 85 kan ya. Oh, Kadang-kadang 85? 85 tahun. Wow. Dan alhamdulillah nggak sakit sebenarnya karena jatuh aja. Terlalu lincah ya, Iya. maunya nggak bisa diem jalan, meja udah rapi dirapihin. Tapi kalau udah sepuh tuh jatuh aja bisa fatal. Tapi setiap lebaran aku suka deg-degan tahu. Sekarang ini nggak tahu kenapa ya, setiap kali lebaran, foto keluarga, foto apa, kita tuh ngerasa kayak aduh tahun depan nanti di foto tahun depan ada yang nggak ada nggak ya? Iya, Ada yang nggak, gitu. beneran loh. Iya, Kita tuh bener-bener ya Allah. Ada kayaknya perasaan itu ya, Ayah? setiap tahun berturut-turut, setiap jadi merinding setiap lebaran nih pasti. Aduh, ini lebaran ini Kok nanti sampai segitu sih pikirannya? nggak bener karena kemarin 3 tahun berturut-turut kakaknya mamah lah, nenekku lah. Ini jadi setiap foto itu kayak kalau lebaran tuh suka suka lihat kanan kiri, aduh keluargaku nanti mana yang pergi. Suka gitu teh. Iya. Bener aja lebaran tuh kayak aduh momen bener-bener ini banget gitu. Iya, Foto yuk. Yuk. Pan, Cuma minta foto. Pan jangan, itu bokap gue terakhir minta foto doang, Pan gue nggak ini. Beneran, Pan. Bokap gue meninggal itu kan minta foto. Intinya kita nikmati, Allah masih memberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan juga kita masih berikan kesempatan dan orang-orang yang kita cintai ya. Kak Cici terima kasih sudah hadir, Kak Cicina juga mudah-mudahan semuanya akan Ya. baik-baik saja. Panjang semuanya. umurnya, saya selalu mau rezeki, salam hormat. Ya, Doa yang sama, doa. lagu-lagu ntar jatuh bangun makin bangun lagi. Ya, semuanya pokoknya lagu-lagu lawas kita hidupkan lagi ya. Supaya seru lagi nih. Insya Allah. Ini gengnya Mama Rita loh dia tuh. Iya benar. Gigi sekarang cium tangan dulu kalau ketemu aku. Ya kan udah kayak emaknya sekarang. Udah kayak ustazah. Bukan gengan emak-emak kan sama oma. Oke terima kasih sudah hadir di sini. Bapak besar sampai ketemu lagi di cerita-cerita bintang tamu lainnya di FPP Forward Pagi. Bye-bye, assalamualaikum.